dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan mengenai sunnah hayat, ya. Yang terakhir kemarin mengenai doa iftitah, ya, doa iftitah. Dan permasalahan-permasalahan sudah kita bahas. Nah, sekarang lanjut, yastahibbu aidan at-ta'awudzu liqaulihi ta'ala. Jadi disunnahkan juga membaca ta'awudz, yaitu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, perintahnya ada, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayatnya jelas sekali. Apa kata Allah? Ini surah Al-An'am, ya. Al-An'am ayat 162. Betul. An-Nahl 98, ya. An-Nahl 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana", ya, apabila engkau membaca Al-Qur'an, "Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim", maka mohonlah perlindungan kepada Allah atau dengan Allah daripada syaitan yang dikutuk. Perintah ini jelas, ya, disuruh membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an. Mana Al-Qur'annya? Al-Fatihah. Jadi perintahnya karena ada Al-Fatihah. Apalagi Al-Fatihah itu Ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an. Nah, kalah tuh surah Al-Baqarah, Ali Imran, yang panjang-panjang tuh, dengan surah Al-Fatihah jauh. Ya, jadi jelas Al-Fatihah itulah. Sebelum baca Al-Fatihah dianjurkan membaca ta'awudz, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maksudnya apa firman Allah ini? Ya, ini idza aradtal qira'atah. Maksudnya itu, apabila kau berkehendak untuk membaca Al-Qur'an, bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu. Ya, ada sebuah riwayat dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ya, dari Jubair bin Mut'im, ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Hibban. Dia Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Nah, kata Jubair bin Mut'im, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salah qala, apabila ia membuka salat, beliau mengucapkan pertama kali Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram. Kemudian beliau membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, asalnya ucapan ini bukan dari Nabi. Ya, yang bacanya Allah Akbar kabira itu asalnya bukan dari Nabi, dari sahabat Nabi. Ya, akhirnya Nabi pun membaca itu. Nah, kenapa? Nah, kejadiannya Nabi SAW biasa baca iftitahnya wajjahtu wajhiya atau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ya, sampai akhir. Macam-macam iftitahan, ya. Macam-macam iftitah. Nah, lalu tatkala berjamaah, Nabi mengangkat takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Nah, di belakang sahabat membaca itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, jelas sekali. Jadi sahabat itu membaca, kedengaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai Nabi salat, Nabi tanya. Kata Nabi bilang, "Manil mutakallim?" Tadi yang mengucapkan kalimat di belakang tadi waktu salat siapa? Ya lah, takut salah kan? Dia tegur Nabi. Jadi sahabat pun ngangkat tangan. Ana ya Rasulullah. Kata Nabi, "Ra'aitu futihat abwabus sama."
Aku lihat pintu langit dibuka, kata Rasulullah. Kena luar biasa keutamaannya. Ternyata Nabi juga pakai ya kalimat tersebut. Jadi kalimat ini bid'ah juga asalnya. Kan sahabat yang buat. Cuma sahabat mendengar dari Nabi seperti itu, besar fadilahnya. Nah, untuk itulah ulama-ulama kita dalam mazhab Syafi'i digabungkan iftitah nih. Ya, digabungkan. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya. Disambung. Ada satu riwayat mengatakan inni wajjahtu wajhiya, boleh juga. Ya, maka digabunglah nih. Dan saya senang memang pakai ini digabung. Ya, kalimat ini dengan yang kemarin kita bahas. Digabung jadi satu. Begitulah dalam kitab-kitab fikih mu'tabar dalam mazhab Imam Syafi'i. Belum selesai itu ya. Salasan, katanya 3 kali. Ya, menurut Jubair bin Mut'im, aku dengar Nabi mengucapkan 3 kali. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Salasan, 3 kali. Setelah itu baru dilanjut Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Jadi ta'awudnya ada berbeda sedikit. Ta'awud Nabi ada perbedaan sedikit, yang kebanyakan dipakai menurut Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quran kan langsung fasta'idz billah, artinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, itulah yang banyak kita lakukan. Tapi ada ta'awud yang lain yang dibaca oleh Rasulullah SAW, bunyinya Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim, ya, min khamzihi wa nafkhihi wa nafathihi. Begitu deh. Kemudian setelah itu baru Nabi baca Al-Fatihah. Ya, jadi kalau mau pakai ini pun boleh juga. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Jadi pakai Allahumma. Kalau yang kebiasa pakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ini Nabi pakai Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Engkau dari syaitan yang terkutuk, min khabzihi, dari bisikannya, wa nafkhihi, dari tiupannya, wa nafathihi, dan dari semburannya. Itu hembusannya. Apa kata ulama maknanya? Imam Hakim menyatakan ini hadis sahih sanadnya. Wa khamsihi artinya junun, ya, bisikan-bisikan membawa orang kepada gila. Wa nafkhihi artinya apa nih? Ini tiupan. Maksudnya al-kibru, daripada kesombongan. Syaitan suka membisik-bisik kepada kita dengan sifat kesombongannya. Karena memang syaitan sombong. Ya, syaitan tak mau tunduk dengan Nabi Adam, sombong. Tak mau hormat dengan Nabi Adam, sombong. Jadi kita ini, maaf, tak mengakui kelebihan orang tu, sombong lah berarti. Ya. Wa nafathi artinya asy-syi'ru, syair. Syair. Hembusan-hembusan syair-syair syaitan sehingga kita terlena. Itu yang diucapkan Nabi SAW. Ya. Jadi kalau ikut Nabi begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim, min khamzihi wa nafkhihi wa nafathihi. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Ya, ada ta'awud yang lain. Jadi banyak versi nih ya ta'awud itu. Nah, wa kadza warada tafsiruhu fil hadis. Jadi gitulah tadi tafsirnya itu ya. Jadi dikatakan bisikan tadi itu artinya apa? Mengarah orang kepada kegilaan. Kemudian lagi tiupan tadi apa maknanya? Kesombongan. Ya, yang terakhir tadi apa? Hembusan atau hamburan tadi itu adalah syair. Ya, syair-syairnya syaitan membuat kita terlena. Nah, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, ya, dia bilang tasulul isti'adzatu
ya bikulli lafzin yashtamilu 'alaiha. Didapatkan isti'adzah, ucapan ta'awudz itu bisa didapatkan dengan segala lafaz-lafaz yang meliputi maknanya mohon perlindungan. Boleh. Ya, tak masalah itu. Namun yang sebaik-baiknya yang disenangi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu kata Imam Syafi'i. Ada juga riwayat yang lain, a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Ada juga. Jadi macam-macam. Kau dapat jamaah jangan macam-macam. Satu macam je lah. Nanti bingung lagi kan. Yang dari biasa kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah cukup itu. Karena itu diambil langsung dari Al-Quran. Nah kemudian wa yastahibu ta'awudhu li kulli rak'atin li wuqu'il fasli bainal qira'ataini birruku' wa ghairihi. Kesimpulan terakhir nih, disunnahkan ta'awudz itu setiap rakaat. Kalau 3 rakaat berapa kali baca Al-Fatihah? 3 kali berarti ta'awudz. 3 kali. Salat Isya 4 rakaat, 4 kali baca Al-Fatihah, 4 kali ta'awudz. Begitu. Apa sebab? Karena dia terpisahkan. Dia terpisahkan dengan bacaan dan ruku. Ini rakaat pertama baca, nanti baca lagi rakaat kedua. Ini terpisah jauh. Kalau terpisah jauh, sunnah baca ta'awudz lagi. Berbeda kalau kita membaca Al-Fatihah, kan? Kemudian surah apa lagi? Tapi sebelumnya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca Al-Fatihah, kemudian baca surah Amma Yatasaalun, sambung hal ataka haditsul ghasyiyah, terus sambung, tak perlu mengulang ta'awudz. Pertama sudah cukup. Kenapa? Karena berturut-turut. Tapi ini antara rakaat dengan rakaat terpisah. Maka setiap rakaat sunnah baca ta'awudz. Ya, sunnah baca ta'awudz. Waqilah, ada juga berpendapat. Qila itu pendapat segelintir. Yakhtassu bi rak'atil ula. Dikhususkan rakaat pertama saja. Ada pendapat begitu. Tapi terserah jamaah lah. Kalau jamaah seandainya udahlah sekali ya Pak Ustaz, boleh. Berarti yang pertama. Tapi yang terbaik setiap baca Al-Fatihah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kapan lagi baca ta'awudz ini? Waktu emosi. Ingat, waktu emosi itu syaitan masuk. Nasar api sedang naik. Syaitan terbuat dari api. Makanya orang kalau marah tuh matanya merah. Kalau mata merah, nasar api lagi naik. Kita kan 4 nih, tubuh kita nih. Ada nasar tanah, tubuh. Kemudian ada nasar air semuanya. Air mata, air hidung, air mulut. Dalam perut pun ada lautan. Banyak air dalam perut tuh. Kemudian yang ketiga, angin. Kalau tak ada angin, mati juga kita nih. Ya, yang terakhir, yakni api. Api ini berbahaya. Karena kesombongan itu dari api. Ya, nasar api. Maka lebih baik jadi tanah, kata guru saya. 4 nasar pada diri kita nih, maka munculkanlah sifat tanah. Tanah tu tawadhu, merendah diri, diinjak-injak, diamnya. Tak sombong tanah tu. Dilempar bibit tumbuh. Tu tawadhu. Ya, tawadhu. Kau nasar api, naik dah. Jangankan kalah, seri pun tak mau, kata orang Melayu. Orang Melayu bilang itu, jangan kalah, seri tak mau. Apalagi ilmu silat tu. Itu betul tu. Seri pun tak mau. Ya, ilmu silat. Saya juga belajar ilmu silat dulu, cuma godaannya berkelahi dengan orang. Maka saya berhenti belajar silat. Cobanya berkelahi tau. Ya, bagus ilmu inilah dia. Ini penyejuk hati. Orang mau marah pun boleh jadi, hilang marahnya. Kalau kita tenang menghadapinya. Jadi baca ta'awudz waktu emosi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau masih juga marah, baca ta'awudz tak mempan, ya, tidak efektif, wudu kata Nabi. Tidaklah memadamkan api kecuali air. Itu dah kuat dah tu dah. Kau dah wudu, insyaallah hilang. Kok masih ada lagi? Dialah syaitan tu.
Ya, nah, itu dah hebat, dah peredam dah tu wudu tu. Sejuk langsung hati itu kena wudu. Nah, ya. Apalagi baca ta'awudz ni? Nah, ya, baca Al-Quran, lagi marah. Ya, baca Al-Quran. Ya, kan jelas dah. Kalau doa bagaimana? Tak perlu baca ta'awudz, baca doa. Langsung ya bismillah, alhamdulillah. Dan baca doa boleh langsung alhamdulillah, salawat baru minta sama Allah. Kerana tidak ada perintah baca ta'awudz waktu membaca doa. Nah, kemudian lagi ada yang salah kita ini. Ya. Sampai keluarga saya pun masih juga kalau dia terkejut bunyi guntur. Kalau bunyi guntur kita kejut dah. Auzubillah minasyaitonirrajim. Itu salah kaprah kita. Ya, salah kaprah kita. Jadi jelas kalau bunyi guntur itu kita baca surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd tentang guntur atau petir itu ada di situ. Di situ Allah menyatakan ya, yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Ya. Guntur itu bertasbih dan memuji Allah dan malaikat pun takut kepadanya. Berarti guntur itu bertasbih memuji Allah. Jadi kalau bunyi guntur itulah bacaannya. Yang lebih lengkap kalau diambil dari riwayat hadis, ada yang mengatakan sahabat, ada yang mengatakan dari Nabi. Bacanya subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdi wa malaikatu min khifati. Maha suci yang guntur tu bertasbih dan memuji kepada Allah dan malaikat pun takut kepadanya. Insya-Allah aman. Ya, aman kita jalan tu guntur-guntur tu walaupun pakai baju merah. Tak masalah. Mau merah-merah terang ke merah marun ke, aman dia jalan tu. Ya, cuma kita betul bacaannya, jangan salah baca. Begitu guntur, auzubillah syaitan. Mana ada syaitan? Itu syaitan pun lari dengan guntur. Ya, jadi tidak ada syaitan waktu guntur itu. Ya, jadi jangan sampai salah menempatkan sesuatu. Ya, kita ikut petunjuk dari Nabi SAW. Baik jamaah sekalian, nah segera cukup.